hiduplah seorang anak perempuan bernama Enola. Dia terlahir dari keluarga Holmes yang terkemuka di Inggris. Sang kakak tertua merupakan politikus yang bernama Mycroft Holmes. Kakak keduanya seorang detektif cerdas yang hebat dan sangat terkenal, Sherlock Holmes. Enola dirawat dan dibesarkan oleh ibunya yang bernama Eudora Holmes. Saat dia masih kecil, ayahnya meninggal dunia, dan setelah itu kedua putranya memutuskan untuk hidup mandiri. Sejak saat itulah Enola hidup berdua dengan ibunya. Sebagai ibu, Eudora punya cara tersendiri untuk mendidik putrinya. Dia tidak mengajarkan hal-hal yang berbau feminisme. Dia mengajarkan putrinya membaca, sains, olahraga, dan berbagai macam latihan baik itu fisik maupun pikiran. Sang ibu lebih mengutamakan kebebasan untuk menjadi apa dan siapapun yang dia inginkan. Bagi Enola, sang ibu adalah segalanya. Walau demikian, ternyata tidak segalanya bisa diceritakan sang ibu. Dia juga mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh putrinya. Suatu ketika, tepat di hari ulang tahun Enola yang ke-16, ibunya menghilang. Dia pergi meninggalkan rumah dan tak kunjung pulang. Mendengar hal itu, kedua kakak Enola pun pulang. Mereka berdua hampir tidak mengenali Enola karena sudah lama tidak berjumpa. Mycroft heran melihat penampilan adiknya yang nampak berantakan dan tidak mencerminkan seorang wanita berkelas. Tak lama dari itu, Mycroft menyadari bahwa Enola tidak mempunyai wawasan mengenai etika dan nilai-nilai tradisional seorang wanita pada zamannya. Akhirnya Mycroft memaksa Enola untuk masuk ke sekolah asrama khusus agar dia mendapatkan pendidikan untuk menjadi wanita yang beretika. Enola yang tidak terima kehidupannya diatur menolak perintah Mycroft. Enola merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu sekolah lagi karena ibunya sudah mengajarinya banyak hal. Mycroft tidak mendengar dan keputusannya tetaplah bulat. Saat Enola menyendiri, Sherlock menghampirinya untuk menghibur Enola. Sherlock menceritakan ingatan di masa lalunya. Dia mengingat Enola sebagai gadis kecil yang pemalu. Gadis kecil yang selalu membawa mainan biji pinus kemanapun dia pergi. Kenangan itu sedikit merubah suasana hati Enola. Di malam hari, Enola teringat dengan hadiah ulang tahun yang ditinggalkan ibunya sebelum dia pergi. Ternyata hadiah itu berisikan petunjuk yang kemudian menuntun Enola pada sebuah lukisan bunga krisan. Setelah diamati, di balik lukisan itu terdapat amplop yang berisi uang dan sebuah pesan bertuliskan, "Masa depan kita ada di tangan kita." Pesan itu membuat Enola tersadar bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Akhirnya, diam-diam Enola pergi meninggalkan rumah guna mencari ibunya seorang diri. Dia menyamar sebagai anak laki-laki dan pergi menuju stasiun kereta. Sesampainya di sana, Enola melihat keributan para bangsawan yang kehilangan putranya. Saat menaiki kereta yang hendak berangkat, Enola melihat seorang pria dengan gelagat yang mencurigakan. Nampaknya pria itu adalah utusan bangsawan untuk mencari putranya yang hilang. Di dalam kereta, Enola melihat seorang pria keluar dari dalam tas. Dia adalah Viscount Tewkesbury, seorang marquess dari keluarga Bassingthwaighte, anak bangsawan yang hilang dan dicari-cari. Enola pun pergi karena dia tidak mau dianggap membantu pelarian anak bangsawan, karena hal itu akan menyulitkannya. Ternyata pria yang diutus keluarganya itu datang untuk membunuh Bury. Enola yang menyadari itu segera menyelamatkannya. Mereka berdua pun pergi menghindari pembunuh itu. Sesampainya di gerbong paling depan, Enola dan Bury tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kereta itu. Di saat yang tepat, Enola dan Bury melompat. Mereka berhasil kabur dari kejaran pembunuh itu. Di tengah hutan, Enola dan Bury saling bercerita. Ternyata, mereka berdua mempunyai alasan yang serupa kenapa mereka pergi meninggalkan rumah. Enola dipaksa untuk masuk ke sekolah khusus wanita. Sementara Bury, dia dipaksa keluarganya untuk menjadi anggota militer dan pergi ke luar negeri. Keduanya sama-sama ingin hidup bebas, hidup dengan jalan dan pilihannya masing-masing. Tujuan mereka berikutnya adalah London. Enola yakin bahwa pembunuh itu akan terus mencari Bury kapanpun dan dimanapun dia berada. Akhirnya Enola memotong rambut Bury supaya dia tidak mudah dikenali lagi. Setibanya di London, mereka harus berpisah karena Enola punya misi untuk mencari ibunya. Enola sudah membantu Bury untuk menyamar. Setidaknya hal itu meyakinkan dia bahwa Bury akan baik-baik saja. Sementara itu, Mycroft sudah mengirim polisi terbaik di London untuk mencari Enola. Singkat cerita, Enola pergi menuju toko butik. Dia membeli satu set pakaian ala wanita London agar dia bisa berbaur dan bersembunyi dari saudaranya.
Di sebuah penginapan, Enola menyusun teka-teki untuk ibunya. Dia merangkai kata lalu menaruhnya pada kolom iklan di koran, majalah, dan jurnal. Enola sangat yakin rencananya akan berhasil karena ibunya suka sekali membaca semua hal itu. Setelah itu, Enola pergi ke suatu tempat di mana ibunya seringkali bertukar surat. Di sana, dia bertemu seorang wanita bernama Edith. Dia adalah teman ibunya sekaligus guru bela diri pertama Enola. Di sana, Enola menceritakan perjalanannya menuju London untuk mencari ibunya. Edith berkata bahwa ibunya sedang melakukan pekerjaan, tapi dia tidak mau mengatakan apa pekerjaan itu. Enola teringat bahwa Edith pernah menghadiri pertemuan rahasia bersama ibunya sebelum dia menghilang. Dalam pembahasannya terdengar kalimat yang berbunyi Ellie Houseman. Enola bertanya siapa Ellie Houseman, tapi Edith mengabaikannya lalu kemudian pergi. Setelah itu, Enola melihat kotak besar yang berisi dinamit dengan gambar naga di sampingnya. Enola sangat yakin itu adalah kotak yang sama yang berada di pertemuan rahasia itu. Merasa semua ini saling berhubungan, Enola menguraikan kalimat Ellie Houseman yang ternyata adalah Limehouse Lane, nama sebuah daerah di London. Enola pun pergi ke sana. Tak lama dari itu, dia melihat gembok yang diikat dengan pita berwarna ungu. Enola semakin yakin bahwa ini adalah tempat yang dimaksud, karena di pertemuan sebelumnya, semua wanita menggunakan pita dengan warna yang sama. Saat memasukinya, gudang tersebut dipenuhi bubuk mesiu dan beberapa alat untuk merakit bom. Di sana juga terdapat pamflet yang menyerukan protes, kerusuhan, dan pembangkangan sipil. Enola semakin penasaran apa yang sebenarnya direncanakan oleh ibunya itu. Saat dia kembali, pembunuh sebelumnya datang dan menyerang Enola. Dia tidak mau ada saksi mata atas upaya pembunuhan yang dia lakukan kepada Bury. Walaupun Enola bisa bertarung, pria itu tetap bukanlah tandingannya. Saat dia diseret kembali menuju gudang, Enola mematik api dan meledakkan tempat itu. Kini rencana Enola berubah. Dia akan menyelamatkan Bury dari upaya pembunuhan pria misterius itu. Singkat cerita, Enola menyamar sebagai janda lalu pergi ke mansion keluarga Bayswater, kediamannya Bury. Dia mengaku sebagai asisten Sherlock Holmes dan bersedia membantu untuk mencari putranya yang hilang itu. Di saat yang sama, seorang detektif bernama Lestrade menyangkalnya dan berkata bahwa Enola berbohong. Merasa perdebatan itu hanya omong kosong, mereka berdua diusir dari mansion. Setelah itu, Enola menghampiri tukang kebun dan membayarnya untuk bertukar pakaian. Enola juga bertanya, kemana Bury biasanya pergi? Ternyata, Bury selalu menghabiskan waktunya di sebuah rumah pohon di hutan. Di sana banyak sekali perlengkapan untuk menyusun rencana pelariannya. Dia juga membuat tujuan palsu pada sebuah peta agar orang yang mencarinya itu terjebak, dan itulah yang membuat si pembunuh ada di setiap tempat itu untuk mencarinya. Akhirnya Enola menemukan tujuan Bury yang sebenarnya, yaitu sebuah kawasan perdagangan, Covent Garden Market. Tiba-tiba neneknya Bury datang menghampiri Enola. Dia sangat tertarik dengan sosok Posy, peran yang diambil Enola ketika menyamar menjadi janda. Di sana, sang nenek bercerita, sebagai tuan tanah yang dipercaya oleh kerajaan, dia khawatir akan perubahan yang sedang terjadi di Inggris. Sang nenek juga berkata, jika Enola menemukan Bury, tolong sampaikan pesan kepadanya bahwa nenek sangat peduli. Keesokan harinya, Enola pergi menuju Covent Garden Market. Dia menemukan Bury yang sedang menjual bunga. Enola pun membawanya ke penginapan untuk menjelaskan keadaan dan hipotesa darinya kenapa Bury akan dibunuh. Bury bertanya-tanya siapa pelakunya. Enola menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga Bury yang menginginkan tanah, harta, dan posisinya sebagai pewaris tanah kerajaan. Tiba-tiba seorang yang bersembunyi menghampiri mereka berdua. Ternyata dia adalah Lestrade, detektif sebelumnya yang diperintahkan Mycroft untuk mencari Enola. Saat terdesak, Enola membiarkan Bury melarikan diri karena jika tertangkap nyawanya akan terancam, sedangkan dirinya dia hanya akan hidup terkekang. Dengan berat hati, Bury pun meninggalkannya. Akhirnya Enola dimasukkan ke sekolah asrama. Dia diajarkan untuk bertindak, berpikir, dan bersikap selayaknya wanita berkelas. Tujuannya sudah sangat jelas, yaitu agar Enola tidak merusak citra kakaknya sebagai politikus terkemuka di Inggris, Mycroft Holmes. Sayangnya, semua ajaran itu tidak cocok bagi Enola. Dia berontak dan mengacaukan sesi pelajaran. Suatu ketika, Sherlock mengunjunginya ke asrama. Sherlock memberikan sesuatu yang dia temukan di bawah bantal ibunya. Itu adalah biji pinus yang selalu dibawa Enola saat kecil. Singkat cerita, Enola kembali ke kamarnya.
Di sana dia mulai menyadari bahwa Viscount Tewkesbury adalah bangsawan yang akan menjadi penentu dari undang-undang reformasi di Inggris saat itu. Sedikit penjelasan, undang-undang itu akan membuat Inggris menjadi negara yang demokratis, di mana rakyat mempunyai kuasa untuk mengatur jalannya pemerintahan. Tentunya hal itu tidak disetujui oleh bangsawan lainnya, tapi Bury berbeda. Dia adalah seorang liberalis yang peduli kepada rakyat biasa. Hal itulah yang mendasari kenapa pamannya sangat ingin membunuhnya. Karena jika dia tewas, pamannya akan menjadi pewaris dan mempunyai hak suara untuk membatalkan undang-undang reformasi itu. Singkat cerita, Enola menerima paket yang ternyata isinya adalah Bury. Dia berniat untuk mengeluarkan Enola dari asrama itu dengan cara yang sama. Singkat cerita, Enola berhasil kabur dan mencuri mobil Miss Harrison. Di perjalanan, Enola dihadapkan dengan pilihan yang berat. Kembali ke London untuk mencari ibunya atau menumpas ketidakadilan dan rencana pembunuhan Bury. Akhirnya, Enola memilih untuk kembali ke mansion Bayswater guna menumpas kejahatan pamannya Bury. Setibanya di mansion, mereka sudah disambut oleh si pembunuh yang ternyata masih hidup. Mereka terus diteror dengan tembakan yang menghancurkan seisi rumah. Keadaan semakin menegangkan ketika Enola pingsan dan Bury hampir mati dicekik oleh pembunuh itu. Untung saja Enola bangkit dan mengalahkan pembunuh itu dengan jujitsu yang dia pelajari. Namun ternyata ancaman belumlah berakhir. Nenek Bury mengambil senapan lalu menembaknya hingga tersungkur. Ternyata dalang dari pembunuhan ini adalah neneknya sendiri. Saat Enola menangisi kepergiannya, ternyata Bury masih hidup. Dia terselamatkan oleh zirah besi yang melindungi tubuhnya. Akhirnya kasus ini pun berakhir. Enola melaporkan semuanya kepada Lestrade. Tak lama dari itu, Sherlock melaporkan kasus yang sama kepada Lestrade. Sherlock menyadari bahwa Enola sudah melangkahinya sebagai detektif paling cerdas di London. Hal itu membuatnya sangat bangga. Singkat cerita, Viscount Tewkesbury sudah dilantik menjadi dewan. Undang-undang reformasi juga telah disahkan. Setelah itu, Enola mendapat jawaban teka-teki dari koran. Awalnya, dia mengira itu pesan yang dikirimkan ibunya. Ternyata itu adalah kode yang dikirim oleh Sherlock Holmes yang berisi lokasi pertemuan di Royal Academy. Singkat cerita, Enola pun pergi ke Royal Academy. Tapi dia menyamar sebagai tukang koran dan memperhatikan kedua kakaknya dari kejauhan. Di sana, Sherlock Holmes berkata dia akan mengambil hak asuh Enola dan menjadi wali seutuhnya. Setelah itu, Sherlock menemukan biji pinus milik Enola. Dia tahu bahwa adiknya ada di sana, tapi Sherlock membiarkannya. Setelah itu, Enola pulang ke penginapan. Ternyata seseorang sudah menunggunya di dalam. Dia adalah Eudora Holmes, sang ibu yang telah kembali. Di sana Eudora menjelaskan bahwa dia pergi untuk merubah dunia yang akan menjadi masa depan bagi putrinya. Dia dan teman-temannya berusaha untuk menyuarakan undang-undang reformasi walaupun dengan cara yang ekstrim dan berbahaya. Tapi semua itu sudah berlalu karena undang-undang sudah disahkan dan Eudora sangat bangga kepada putrinya yang secara tidak langsung mewujudkan harapan para rakyat terhadap undang-undang reformasi itu. Setelah semua peristiwa itu, Enola mulai menyadari bahwa namanya yang dibalik menjadi alone bukan berarti dia harus hidup kesepian, melainkan hidup dengan jalan dan pilihannya sendiri.